Dia juga langsung astagfirullahaladzim, iya bang katanya. Nah dari situ dikasih jalan gitu ya, ini malah makin parah. Oke bro, gue kedatangan saudara gue, orang yang sering naik gunung. Kita langsung aja dengerin cerita mistisnya di gunung. ya nama gua Eno ya, biasa dipanggil Kebo sih. Ya gua ada sih cerita sedikit mistis dari perjalanan, udah lama sih sebenarnya, cuman di sini pengen gue ceritain. Dan ini pun gimana ya, rada berat juga sih, soalnya udah lama juga ceritanya. Mudah-mudahan sih masih ada di pikiran gua gitu ya. Jadi awal mulanya itu sekitar tahun berapa ya, gue masih sekolah sih, 2015 kalau nggak salah itu. Gue sama pasukan ada niatan itu mau berangkat ke Gunung Salak. Jadi emang di komunitas gue itu hampir setiap tahun atau berapa bulan sekali tuh ngadain event. Event itu dibikin ya buat komunitas kita aja gitu ya, kayak emang pada pengen naik gitu kan, terus nyari yang deket, terus budget juga minim, ya akhirnya kita pilih Gunung Salak gitu kan. Ya akhirnya ada hampir 16 orang lah yang ikut partisipasi. Waktu itu berangkat dari Pasar Kemis ya. Dari Pasar Kemis itu gue berangkat malam jam 9 malam. Seperti biasa tradisi gua, maksudnya tradisi komunitas gua ya, kalau naik gunung masih daerah Jawa Barat pasti naik truk sayur, karena itu salah satu alternatif paling murah waktu itu. BM-an gitu? Bukan BM, jadi kita ikut numpang gitu. Oh, numpang truk sayur. Waktu itu masih dihargain cuman rokok 2 bungkus kalau nggak salah. Cuman kalau sekarang sih udah dipatokin harga, seorang bisa kena 35 sekarang setahu gua. Nah, berangkat kita 16 orang itu jam 1 malam dari Pasar Induk. Kira-kira nyampe pos pendakian itu di Pasir Rengit ya, subuh jam 5-an. Nah jam 5 itu kita biasalah, namanya baru nyampe, kita ngobrol-ngobrol biasa santai, yang ngopi ngerokok sambil nunggu pagi kan. Nah udah pagi tuh kita biasa briefing ya, buat keselamatan kita juga, namanya doa kan nomor pertama ya, yang harus itu. Kita berdoa seperti biasa. Kita mulai pendakian jam 8 pagi, kita mulai pendakian. Itu kita nggak langsung ke tujuan, jadi kita belok dulu ke air terjun, namanya air terjun Ngumpet yang ada di base camp Pasir Rengit. Yang udah pernah ke Gunung Salak pasti tahu base camp Pasir Rengit. Nah kita mulai naik dari base camp Pasir Rengit. Nah dari Pasir Rengit kita nyampe pintu rimbanya itu, jadi kayak apa sih, vegetasi, perbatasan antara hutan sama ini gitu, sama lingkungan warga gitu. Itu hampir jam berapa, jam 10 lah. Jadi kita lama main di airnya, itu namanya manusia kota kan. Nggak pernah ngelihat air terjun, terus nggak pernah ngelihat kali, sekalinya ketemu air banyak, demen lama di situ. Jadi kita kemakan waktu lama juga sih di situ. Jadi mulai pendakian itu kita normal biasa, nyampe pos Bajuri ya, kalau yang
familiar lah kalau namanya Bajuri itu di Gunung Salak itu pos awal lah kalau kasarnya. Pos 1. Ya, bukan pos 1 juga, maksudnya yang orang biasa bikin tenda itu di situ, di pos Bajuri. Nah, kita di Bajuri kesorean tuh ceritanya, jam 3 kalau nggak salah, jam 3 sore kita nyampe Bajuri. Biasa kita makan dulu, masak segala macem. Di situ kita mulai rundingan. Nah, ini kita mau ke puncak apa kita ngelintas langsung turun ke daerah Sukabumi kalau nggak salah, Bogor ya. Jadi kita naik Sukabumi turun Bogor waktu itu. Sempet rundingan kita mau ngecamp di Bajuri, kita nggak mau maksain diri ya. Di satu rombongan itu pun udah ada yang pernah ke situ termasuk gua. Maksudnya kalau kita berangkat malam resiko lebih besar gitu, mendingan kita nahan aja di sini. Kalau kita maksain pasti kita kemalaman di jalan gitu kan. Akhirnya kan kita bisa apa sih namanya, buka suara ya, vote terbanyak kita ambil. Gimana Mang pasukan ini, saya mau di sini mau di sini. Akhirnya dapet tuh, udah di vote, akhirnya dapet semua fix pengen ngecamp di puncak Mani, puncak Salak 1. Jadi gimana ya, gue juga rada yakin gak yakin, soalnya yang udah setahu gua dan gue juga dapat banyak dari cerita teman-teman gua, kalau berangkat di waktu malam hari di Gunung Salak itu kita level kewaspadaannya itu harus ditingkatin lagi. Jadi kayak misalkan kita berangkat siang nih, kita kalem santai. Cuman kalau malam itu beda. Jadi kalau kata pabriknya itu ada sip-sipan. Iya, sip 1, sip 2. Nah, kalau yang udah biasa kan kayak gua sama si Eja, ada satu kawan gua namanya Eja. Jadi kita udah ngerti nih kode-kodean. Bang, kata gua, kalau udah lewat maghrib, lu kalau bisa teriak sip 2. Ya maksudnya sip 2 itu kan waktunya berganti alam, maksudnya berganti cuaca apa inilah. Jadi dari pagi ke siang, dari siang ke malam. Nah, perubahan itu kita syaratin jadi sip 2. Berarti kan waktunya manusia istirahat, waktunya si jin keluar gitu. Nah, mungkin gua juga di situ posisi masih bawa anak yang baru ya, maksudnya mungkin belum ada yang ngerti gitu kan. Gua juga gimana ya, bingung juga. Cuman pasukan pada pengen ngotot, pada pengen ngecamp di puncak kan, udah gimana ya, udah gua bilangin juga puncak Salak itu ketutup. Walaupun lu pengen ngejar sunrise itu nggak bakal dapet kalau di Salak. Cuman anak-anak itu pengen ngerasain ngelihat matahari terbit sebenarnya sih di situ. Akhirnya udahlah kita beres-beres lagi, rundingan udah selesai tuh, beres-beres, packing. Nah, pertama sih berdoa lagi ya, namanya kita mau nge-trek malam itu mental nomor 1 ya, harus kuat. Namanya mental itu harus kuat. Kedua baru fisik. Kalau fisik emang dari pertama juga kan emang udah kemakan, cuman kita udah break lama di Bajuri, mungkin udah pada sehat lagi, segar lagi. Akhirnya kita berangkat dari Bajuri itu kita jam setengah 5 sore. Sebenarnya itu bukan waktu yang pas sih untuk masuk ke zona puncak itu sebenarnya. Ya kalau emang pengen aman harusnya ya bikin tenda. Nggak bisa kita kalau maksain jalan itu, sebenarnya resikonya juga lebih tinggi gitu. Cuman ya berhubung udah kepalang tanggung kan, anak-anak juga pada pengennya begitu, ya udah kita jalan sekitaran hampir separuhnya jalan lah, belum setengahnya, baru separuh.
itu kita udah kemalaman, udah maghrib itu kita sempat berhenti berhenti, biasa tradisi ngerokok habis sebatang 2 batang lah. Nah di situ baru kita bikin formasi. Namanya formasi itu maksudnya biar kita nggak terpencar sama pasukan. Jadi si tim sweeper di belakang, nah si kapten ini di depan nih. Nah si kapten ini yang udah berpengalaman lah kasarnya, yang di belakang juga sama yang berpengalaman. Kalau emang anak baru ditaruh di belakang, wah nggak bakal beres. Yang ada takutan langsung lari ke depan, terus malah berantakan. Akhirnya posisi deret lah gitu kayak ini kan, sambil kalau itu pegang-pegang atas. Pokoknya intinya jangan sampai kepisah aja sama rombongan. Soalnya keren juga sih kalau disalak itu sebenarnya. Gue juga gimana ya, gak mau sebenarnya jalan malam, cuman berhubung udah gimana ya, teman-teman gue juga udah pada nafsu pengen ke atas, cuman dibilangin nggak bisa, ya udahlah udah jalan kan. Jadi di setahu gue ya, di Gunung Salak itu kita ngomong harus dijaga. Satu, namanya attitude itu harus benar-benar dijaga kalau di gunung. Kedua, namanya apa, doa. Si doa ini harus benar-benar kita ini banget, jangan sampai lepas lah dari mulut ya. Minimal kita istighfar apa gimana gitu. Ya jadi udah posisi malam, kita sempat jam berapa ya, jam sekitaran jam 9 lah. Jam 9 itu belum nyampe, kita nyampe puncak bayangan itu belum. Di puncak bayangan itu iya belum nyampe, masih jauh. Nah di situ mungkin kecerobohan gua ya apa gimana, jadi kita sempat break. Jadi di pasukan itu break itu kan istirahat ya. Jadi kita break di satu tempat. Nah di situ kita gimana ya, mungkin dari guanya juga sesumbar, no ayo berangkat kan gitu kata pasukan. Yaudah duluan kata gue itu kan, gue mau ngerokok dulu sebatang 2 batang lah. Itu pun rokoknya bukan rokok kayak gini ya, gue mau ngerokok linting. Ya selama-lamanya ngerokok linting berapa menit sih kasarnya, paling juga semenit 2 menit lah kata gue. Udah duluan, ntar juga keubar sama gua. Nah di situ gua salahnya mungkin Sumbar kali ya, sesumbar. Jadi emang dari awal kan namanya tempat kayak gitu kan sakral, kita sekali ucap juga bisa kejadian gitu. Mungkin di situ sesumbar. Nah posisi itu gua berlima, gua, si Eja, terus sama satu almarhum, sama si Ibnu, satu lagi sama si Eka, berlima. Sebenarnya gua ngerokok juga emang tungguin si Eka ini, si Eka sama si Ibnu ini. Jadi dia badannya bongsor, gede, cepet capek. Jadi nggak bisa lama nggak bisa jalan cepet sambil nungguin dia, sambil ngerokok. Emang gua cuma selentingan doang, gitu. Gua udah duluan aja, ntar juga kejar atau gitu. Nah dari situ mulai tuh, udah mulai beda hawa. Yang tadinya si hawa ini biasa gitu, udah mulai nih si kabut mulai turun. Nah kabut turun, udah biasa aja lah, namanya kita malam pikirnya malam ini wajar lah kalau kabut turun kan. Udah tuh kita jalan berlima, yang lain pasukan kan udah duluan tuh, kita duluan, yang lain duluan, baru kita jalan tuh berlima. Nah berlima ini jalan. Nah yang peka itu gua sama si Eja. Jadi kita jalan nih lama, kayaknya jauh banget jalan ini. Cuman kok kita nggak nyampe-nyampe sama pasukan, nggak ketemu-ketemu. Kita ngerokok seberapa lama sih kasarnya? Itu pun kita ngerokok sambil jalan. Kok ini pasukan nggak ketemu? Nah gua ngomong tuh sama Eja, cuman gua ngomong nggak sama yang bertiga itu. Gua ngomong sama si Eja, kayaknya nih ada yang nggak beres, kata gua gitu.
udah no katanya, sebut aja istighfar kata dia. Oke lah gitu. Udah tuh jalan sempet kita berhenti lagi, kita makan kayak snack gitu, snack kita makan kan. Jadi kita ngejar yang di depan nggak kejar, akhirnya kita udahlah santai aja, namanya puncak mah nggak bakal lari kan gitu. Udah kita istirahat sebentar tuh, makan snack, sempet makan snack. Nah kita buang lah sampahnya tuh di situ. Maaf ya, bukannya gua nggak ngejaga lingkungan. Jadi sebenarnya gua ngebuang sampah itu, gua pengen mastiin sebenarnya gua tuh diputar giling apa enggak. Mau bikin tanda gitu. Bikin tanda sebenarnya gua. Nah udah dari situ gua jalan, gua berhenti lagi di suatu pohon, duduk, gua lihat ke bawah, tempat ini gua masih ada, berarti gua bener diputar giling. Nah dikerjain berarti gua nih. Mulai itu gua udah, namanya diputar giling itu kan kalau kitanya udah sadar baru dibuka tuh jalan. Kalau kita selama belum sadar atau kita muter-muter aja di situ, nggak bakal ketemu jalan. Alhamdulillahnya itu gue sadar sama si Eja tuh berdua, gue toel si Eja, lihat ke bawah nih, kenapa no? Ini kan bungkus makan yang kita tadi bukan? Dia baru nyadar, dia juga langsung astagfirullahaladzim, dikerjain kita no tadi itu. Iya bang, katanya. Nah dari situ bukannya malah dikasih jalan gitu ya, ini malah makin parah.